Haleluya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada sore hari ini saya ingin berbicara tentang ibadah. Orang Kristen adalah orang beragama. Dan kalau orang beragama, maka orang beragama ada satu hal yang semua agama mengatakan ibadah. Apa ibadah itu? Ibadah itu di dalam kamus dikatakan serangkaian tindakan yang menyatakan bakti kita kepada Allah. Saudara, maka dalam semua agama, ibadah itu selalu kental dengan unsur ritual, upacara agama. Ini, dan urutannya tepat, cara-caranya harus tepat, dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dalam perjanjian baru, Tuhan menyatakan bahwa dia tidak tertarik pada ritual. Dalam Yohanes pasal 4, seorang perempuan bertanya kepada Tuhan Yesus tentang ibadah. Dia bilang, menyembah Allah. Di mana orang harus menyembah Allah? Lalu Tuhan bilang gini, menyembah Allah tidak di Yerusalem dan tidak juga di Gunung Gerizim. Tapi Allah tertarik, Allah berkenan kepada orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Iya saudara, orang yang beribadah itu kan menyembah Allah. Dan Tuhan bilang, aku gak tertarik pada ritual, gak tertarik pada tempat. Tapi aku mau menyembah Allah, beribadah itu roh. Manusia batinnya, bukan manusia lahiriah yang menghampiri Allah, yang melakukan tindakan-tindakan bakti kepada Allah. Manusia batinnya kita, roh kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, otomatis memang jiwa dan badan kita terlibat. Tapi kalau badan kita yang menyembah Allah dalam ritual, jiwa kita bisa kemana-mana, roh kita tidak terlibat. Atau hanya melibatkan badan dan jiwa karena harus ingat-ingat, habis ini harus begini, jumlahnya harus segini. Tapi Tuhan bilang, aku mau roh, manusia batin, segenap keberadaan kita, itu yang harus datang beribadah kepada Tuhan. Lalu, apa gunanya ibadah? Oh banyak saudara. Kalau ibadah dilakukan dengan benar, gunanya banyak. Karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus melalui Timotius bahwa orang yang beribadah dengan benar harus melakukannya dengan satu, rasa cukup. Orang kalau merasa cukup, dia tidak datang dengan daftar permintaan dan tuntutan kepada Allah. Tapi karena dia merasa cukup, dia datang dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur itu susah dibedakan dengan menyembah Allah. Kedua-duanya pasti berada bersamaan. Hati bersyukur, rasa cukup. Dan sekarang inilah yang susah didapati di dunia. Orang selalu merasa kurang. Tapi saudara-saudara, kalau kita mau mendapatkan keuntungan besar dari ibadah, satu, pelihara hati, batin yang rasa cukup, bersyukur bahwa Allah mencukupkan segala keperluan kita. Bersyukur bahwa Bapa yang di surga itu tahu segala keperluan kita dan memberikannya kepada kita. Orang yang beribadah, dia menyembah Allah, dia bersyukur kepada Allah, tidak menuntut Allah. Lalu hal yang kedua dalam ibadah, Pengkhotbah pasal 5 ayat pertama berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saudara, ada banyak orang pikir Allah senang dengan dikorban, dengan korban, itu kan masalah ritual. Tapi Allah bilang, bukan itu yang aku mau. Aku mau, kalau engkau beribadah, datang dengan roh dan kebenaran, itu artinya juga telinga yang terbuka. Siap untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Mendengar apa yang disampaikan.
baik melalui pujian penyembahan maupun melalui khotbah, dan siap untuk melakukannya. Mendengar baik-baik, lalu melakukannya. Mendengar baik-baik, memahaminya, lalu melakukannya. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Datang dengan rasa cukup menyembah Tuhan. Datang kepada Allah dengan sikap untuk taat kepada Tuhan. Maka saudara, kita beribadah dari minggu demi minggu. Kita hadir di gedung gereja. Atau karena pembatasan-pembatasan tertentu kita terpaksa harus, saya katakan terpaksa, ya, terpaksa harus melakukan ibadah secara online. Tapi sikap hati, batin, roh yang benar di hadapan Tuhan. Rasa cukup, saya ulangi lagi. Dan yang kedua, setia untuk mendengar dan melakukannya. Niscaya saudara, ibadah yang kita lakukan akan memberikan berkat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab Rasul Paulus berkata bahwa ibadah itu mengandung banyak sekali hal-hal yang menguntungkan, janji-janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup masa yang akan datang. Rasul Paulus mengatakan hal yang demikian karena dia mengalaminya. Semoga saya dan saudara juga mengalami berkat dari ibadah karena kita melakukan ibadah dengan benar. Tuhan memberkati saudara. Amin.